Assalamualaikum Acapella People, kembali lagi di channel The Acapella Producer bersama saya Fikri. Oke, di episode kali ini kita akan membahas tentang mindset produksi acapella. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita punya grup acapella, ketika kita live perform, itu yang harus kita tonjolkan adalah kesiapan kita sebagai performer. Pitch kita harus benar, kemudian power kita harus bagus, kemudian feeling kita atau penghayatan kita harus bagus juga, dan kita harus menampilkannya bersama teman-teman satu tim kita sehingga terciptalah suatu penampilan yang baik. Jadi mindsetnya ketika kita tampil, ketika kita perform, kita harus mengoptimalkan jumlah personil yang kita punya. Berbeda ketika kita memproduksi acapella untuk menjadikan single, untuk menjadikan lagu, atau menjadikan cover. Kalau kita rekaman acapella, misal jumlah personil kita 6 orang, kita bisa memaksimalkan rekamannya, kita bisa tambah-tambahkan hal-hal yang mungkin ketika live tidak bisa kita tampilkan. Supaya apa? Supaya lebih kaya saat didengarkan oleh pendengar kita. Jadi mindsetnya ketika perform dengan ketika recording itu dibedakan, jangan sampai sama. Kenapa? Karena biasanya ketika teman-teman perhatikan produksi di audionya band-band yang kita kiblatnya ke produser-produser di barat ya, di Amerika atau di Eropa, karena sound mereka oke. Jadi kita ngiblatnya ke sana. Mereka kalau recording misalnya ada satu orang gitaris, kemudian satu orang vokalis, kita bisa dengarkan di hasil rekamannya bahwa gitar itu tidak cuma direkam sekali, tapi kadang-kadang direkam 2 kali untuk diletakkan di kanan dan kiri. Begitu juga acapella. Jadi ketika teman-teman misalnya merekam, ada lead vokal, 3 orang backing vokal, 1 orang bass vokal, dan 1 orang beatbox misalnya. Lead vokal ini bisa mengisi suara duanya, harmoninya ketika si lead vokal ini menyanyikan ref. Jadi refnya dia bisa double suaranya atau memberikan harmoni suara 2 atau suara 3. Dan backing vokal ini misal ada 3 orang, ini bisa 1 orang memegang misal do, 1 orang memegang nada mi, dan 1 orang memegang nada sol. Masing-masing backing vokal ini bisa direkam 2 kali teman-teman. Jadi direkam dengan sama persis, kemudian diletakkan nanti untuk panning kanan dan panning kiri. Supaya apa? Supaya suaranya tebal. Jadi mindset yang benar adalah ketika kita membuat backing vokal acapella kita supaya terdengar lebih tebal, itu kita take 2 kali dengan part yang sama, diusahakan sama persis. Jadi tidak rekaman 1 kali, kemudian kita duplicate tracknya, kemudian kita taruh di sebelah kanan. Itu tidak akan membuat lebih tebal, tapi hanya membuat lebih keras volumenya. Secara karakter tidak akan lebih tebal. Contohnya seperti itu. Dan untuk beatbox, teman-teman bisa explore. Kalau bisa ya, jangan sampai beatboxnya udah keren, skillnya, teman-teman cuma main sampling aja, cuma diambil kicknya aja, snare 1, kemudian hi-hat, kemudian si engineer atau si editor acapellanya itu mengedit sendiri. Jangan, kasihan beatboxnya. Jadi mungkin ketika teman-teman beatbox sudah berusaha semaksimal mungkin dalam recordingnya, sudah ini teknik terbaik yang aku keluarkan, tapi ternyata ketika sampai di produsernya itu hanya dicop kicknya yang paling bagus mana, snare paling bagus mana, untuk hi-hatnya yang paling bagus mana, B-nya yang paling bagus mana, T-nya paling bagus mana, K-nya paling bagus mana, kemudian sama si produser itu diganti lagi. Jangan seperti itu. Jadilah diri kalian sendiri. Ketika beatbox itu harusnya begitu partnya, jadi ketika nanti sudah sampai di masternya, beatbox juga harus terdengar seperti ketika dia live. Itu untuk beatboxnya. Nah, kemudian untuk lead vokal sendiri, yang paling penting dari teman-teman ketika recording adalah nyari feel-nya. Kenapa? Karena feel itu adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi teman-teman nggak bisa kejar feel-nya dengan editing. Jadi feel-nya salah. Misalnya lagunya sedih, teman-teman vokalis nyanyinya sambil ketawa-tawa, itu nggak akan bisa dibetulkan di editing dan mixing tentu saja. Tapi teman-teman harus merasakan lagunya itu sehingga pesan yang ada di lagu itu bisa sampai kepada pendengar. Nah, satu lagi, ketika feel itu dicapai, biasanya teman-teman vokalis itu merasa, oh nadanya agak kurang gitu, oh pitch-nya agak ketinggian, pitch-nya agak kerendahan, tapi santai aja. Ketika feeling itu bagus, sudah bagus, teman-teman tinggal editing tinggi rendah nadanya di pitch editor nantinya. Kenapa? Karena ketika produksi acapella,
Akapela itu adalah suara manusia, yang mana suara manusia itu adalah jauh dari yang namanya kesempurnaan. Pengalaman kami ketika kami memproduksi produk audio akapela yang direkam secara benar dan kemudian di mixing, di mastering, itu kami akan mengeditnya sampai benar sehingga mendekati bunyi alat musik. Kenapa? Supaya lebih harmonis dan lebih menyatu. Jadi kalau teman-teman itu tipikalnya udah merasa, wah kami udah nggak perlu lagi pitch editor, kami nggak perlu lagi meloden, kami nggak perlu lagi dibenerin pitch-nya, maka itu adalah mindset yang salah teman-teman. Karena apa? Sekelas Pentatonix itu masih diedit pitch-nya. Jadi ketika live nggak masalah, ketika kalian punya skill pitch kami bagus kok, tapi ketika recording mau nggak mau kalian harus mengedit pitch-nya. Supaya apa? Supaya lebih harmonis. Meskipun tidak terdengar fals, tapi ketika misalnya pitch kita itu kurang sedikit, tidak tepat di tengah, itu tidak akan membuat harmonis di hasil mixnya atau hasil akhirnya nantinya. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi mindset untuk membuat akapela, untuk membuat produk audio akapela secara benar dan terdengar bagus di hasil akhirnya itu akan sangat berbeda dengan mindset ketika kita live perform. Oke teman-teman, jadi gitu. Semoga tadi penjelasannya nggak muter-muter ya nanti. Segitu aja dari kami. Kalau ada teman-teman yang lebih tahu dari kami dan apa yang tadi sudah saya sampaikan itu ada yang salah, bisa komen di bawah, bisa dibenarkan, kita open minded. Supaya apa? Supaya ilmu kita bermanfaat buat semuanya. Oke teman-teman, kami sangat senang ketika kalian mengajak teman-teman kalian sebanyak-banyaknya untuk datang melihat channel ini. Supaya apa? Supaya ilmu ini bermanfaat bagi semuanya dan itu akan menjadi sesuatu yang keren. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum.